Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral wal akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berhadir menambah pengetahuan dan ilmu kita tentang agama yang mulia ini. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk istiqomah di atas sunnahnya. Sesuai dengan pembahasan yang telah kita mulai di masjid kita ini, yaitu menjawab berbagai tuduhan-tuduhan negatif terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu banyak sekali tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang ini terbagi kepada 3 hal. Imam mereka tahu tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lalu berbohong di atas tuduhan-tuduhan tersebut. Mereka melakukan kebohongan-kebohongan. Imam mereka tahu persis dengan hakikat dakwah Syekh Muhammad, lalu mereka melakukan kebohongan-kebohongan untuk tetap mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW ataupun dengan akidah yang sahihah. Yang kedua, imam mereka jahil, tidak tahu tentang hakikat dan juga tidak membaca dengan kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang ketiga adalah orang-orang yang memang berbicara tanpa ilmu dan tidak mengenal hakikat kebenaran Islam, sehingga walaupun dia membaca, mengetahui apa-apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, namun dia tidak paham mana yang benar di antara penjelasan-penjelasan para ulama, sehingga orang ini adalah orang-orang yang muta'assib, fanatik terhadap pemahamannya. Itu 3 golongan orang-orang yang selalu menyebarkan kedustaan dan kebohongan tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hal ini kita lakukan karena ingin menyelamatkan umat dari kebodohan-kebodohan, tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai dengan kenyataan, sebagai membela kehormatan seorang ulama, dan juga untuk menyelamatkan umat dari kebohongan-kebohongan yang menyebabkan mereka menghukum seseorang atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya terhadap orang-orang yang tidak melakukan sebuah kesalahan. Sehingga mereka terprovokasi dengan tuduhan-tuduhan kebohongan itu yang menyebabkan mereka melakukan berbagai reaksi dan aksi untuk menentang dakwah sunnah di mana-mana dengan melabeli orang-orang yang mengajak kepada sunnah, orang-orang yang mengajak kepada tauhid dengan sebagai dakwah Wahabiyah, dengan anggapan bahwa dakwah tersebut adalah dakwah yang membawa kesesatan dan membawa kerusakan di muka bumi ini. Maka oleh sebab itu perlu membongkar kedustaan-kedustaan tersebut demi untuk menyelamatkan kaum muslimin di propaganda dan tuduhan-tuduhan fitnah tersebut. Terakhir yang kita bahas adalah tuduhan bahwa Syekh Muhammad Wahab tidak menghormati Nabi Muhammad SAW dan bahkan mengatakan bahwa tongkat lebih mulia daripada Nabi SAW. Ini tuduhan-tuduhan. Wa yaqulu Syekh rahimallahu fi takdzibi hadzal iftira'. Syekh menjelaskan tentang kebohongan orang yang menuduh beliau. Wa ma dzakarul musyrikun alayya anni anha anis salati ala nabi. Apa yang disebarkan oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan terhadap aku, bahwa saya melarang orang-orang untuk bersalawat kepada Nabi. Au anni aqulu, atau saya mengatakan, law anni amran, seandainya saya mampu atau saya memegang urusan ini, hadam tu kubatan Nabi SAW. Saya akan menghancurkan, merobohkan kubah yang ada di atas kuburan Nabi SAW. Ini banyak disebarkan di dalam kitab-kitab
para ulama-ulama yang menyebarkan kedustaan ini, ya, terutama ulama-ulama para ulama-ulama sufi yang mereka membenci dakwah Syekh Muhammad Wahab, di antara mengatakan bahwa menyebarkan kedustaan tersebut bahwa Muhammad Wahab melarang orang untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua juga menuduh bahwa Syekh Muhammad Wahab berencana untuk merobohkan kubah yang ada di atas kuburan Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Fakullun hadza kadzibun wa buhtanun. Ya. Fakullu, semua ini adalah kebohongan dan kedustaan. Ya, buhtan adalah kedustaan yang sangat dahsyat. Ya, kalau kadzibun kebohongan, tapi kalau buhtanun adalah kebohongan yang sangat dahsyat. Kata beliau, fakullun hadza kadzibun wa buhtan. Semua ini adalah kedustaan dan kebohongan. Iftarahu alayya syayatinul ladzina yuriduna an ya'kulu amwalan nasi bil batil. Yang membuat kedustaan ini adalah orang-orang yang diprovokasi oleh syaitan, atau syaitan orang-orang yang ingin memakan harta manusia dengan cara batil. Ya. Mislu auladi Syamsan wa auladi Idris. Jadi di antara musuh-musuh dakwah beliau di zaman beliau itu adalah ada namanya anak-anak Syamsan. Ini di antara tokoh-tokoh yang memprovokasi, memusuhi dakwah beliau dan menyebarkan kebohongan ini ke berbagai pelosok yang ada di sekitar Najd dan daerah lainnya, dan juga anak-anak Idris kata beliau. Ya, hal ini beliau sebutkan, ya, ini hadza ba'du asma' rijal ladzina kana ba'dun najdin yaghluna fihim. Ini adalah nama-nama orang-orang yang dikultuskan oleh sebagian orang-orang di Najd. Ya. Kemudian hal ini dibahas oleh Syekh dalam kitab beliau Rasail Syakhsiyah li Syekh Muhammad Wahab, yaitu pada jilid yang pertama halaman 101. Ya. Jadi orang-orang ini membuat kedustaan. Di antara kedustaan adalah mengatakan Syekh Muhammad Wahab melarang orang untuk bersalawat kepada Nabi, dan juga berencana untuk merobohkan kubah yang ada di atas kuburan Nabi. Ini di antara kedustaan. Faqulun hadza kadzibun wa buhtanun, kata beliau, semua ini adalah dusta dan kebohongan yang luar biasa. Dan juga Syekh menjelaskan dalam suatu suratnya yang dilayangkan kepada Abdurrahman As-Suwaidi. Abdurrahman As-Suwaidi adalah salah seorang ulama Irak, ya. Mujiban an iftira Ibnu Suhaim, yaitu menjelaskan tentang kedustaan yang disebarkan oleh Ibnu Suhaim. Ini nama-nama tokoh-tokoh yang membuat kedustaan terhadap Syekh Muhammad Wahab. Ibnu Suhaim, Auladul Ibris, wa Auladul Syamsan, ya. Alladzi arsalahu ila sa'iril buldan wa minha al-Iraq. Di mana Syekh mengirim di mana Ibnu Suhaim ini menyebarkan kedustaan itu melalui surat ke berbagai daerah, di antaranya ke Irak. Ya. Syekh Muhammad Wahab berkirim surat kepada salah seorang tokoh di Irak namanya Abdurrahman As-Suwaidi. Ya. Maka beliau menyebutkan, ya ajaban kaifa yadkhulu hadza fi aqli aqilin. Kata beliau, alangkah sangat mengherankan bagaimana bisa masuk ke dalam otak seorang yang punya pikiran. Ya. Bagaimana ini bisa masuk? Bisa diterima oleh seorang yang punyai pikiran, kata beliau. Apakah hal ini mungkin diucapkan oleh seorang muslim? Hal yaqul hadzal muslim au kafir? Ya. Apakah hal ini, siapakah yang mengucapkan hal ini? Apakah seorang muslim atau seorang kafir? Arifun au majnun? Orang yang berilmu atau orang gila? Kata beliau, ketika menyebutkan tuduhan-tuduhan itu, beliau mengatakan, orang yang mengatakan ini, kata beliau, bagaimana bisa menerima ungkapan itu? Karena ungkapan itu tidak mungkin keluar kecuali, ya, orang-orang yang gila atau orang-orang yang kafir, kata beliau. Tidak mungkin seorang muslim. Hal yaqul hadza muslim? Mungkinkah sebagai seorang muslim mengucapkan hal ini? Ya, atau seorang kafir?
au arifun au majnun, ataukah ini ungkapan orang yang berilmu atau ini ungkapan yang orang gila. Wa kadzalika qauluhum. Jadi beliau menjawab tuduhan bahwa beliau apa? Melarang orang untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari situ sering terdengar mereka kemana-mana menyebarkan kedustaan ini, bahwa orang-orang yang mereka cap sebagai Wahabi anti salawat. Taib. Kemudian beliau mengatakan, demikian pula perkataan mereka, ya tuduhan mereka, annahu yaqulu law aqdiru ahdimu kubatan Nabi SAW la hadamtuha. Demikian pula tuduhan mereka, kata Syekh Muhammad Wahab, ya, dia mengatakan bahwa kalau seandainya saya mampu, saya akan robohkan kubah yang ada di atas kuburan Nabi SAW. Ai minal buhtan, ini adalah bagian dari bentuk kedustaan. Adapun Dalailul Khairat, Dalailul Khairat ini adalah kitab yang isinya banyak sekali syair-syair yang berlebih-lebihan di dalam memuji dan menyanjung Nabi SAW. Falahu sababun. Nah, adapun ketika beliau mengomentari tentang kitab Dalailul Khairat, melarang orang untuk ya membaca kitab tersebut, wadzalika ini asyartu ila man qabila nasihati, ataupun beliau menyuruh membakar kitab Dalailul Khairat tersebut. Ada sebabnya, kata beliau. Apa sebabnya? Yaitu bahwa saya memberikan anjuran kepada orang yang mau menerima dakwahku, nasihatku dari saudara-saudaraku, ala yasira fi qalbi ajallu min kitabillah. Yaitu yang pertama adalah aku memberikan nasihat kepada orang-orang yang menerima nasihat, yang mau menerima nasihatku, jangan sampai ada di dalam hatinya lebih agung dari kitab Allah. Karena Dalailul Khairat ini menurut sebagian pandangan mereka yaitu sangat agung dan memiliki pahala yang luar biasa. Seperti mereka katakan pamannya bahwa orang yang membaca salawat nariyah itu satu kali pahalanya 70.000 kali dibanding membaca khatam Al-Quran dan seterusnya. Ya, atau ada lagi namanya, kata mereka, salawatul fatih dan sebagainya. Maka sebabnya, kata beliau, adalah saya menyuruh orang-orang yang mau menerima nasihatku, ya, menasihati mereka bahwa jangan sampai ada di dalam hatinya yang lebih agung dari kitab Allah. Wa yadhunnuna al-qira'ah fihi ajallu min qira'atil Qur'an, dan menganggap membaca Dalailul Khairat itu lebih agung dari membaca Al-Qur'an. Jadi itu pandangan mereka. Itu sebabnya wa ma ihraqu wan nahyi an salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ilabdin kana, kata beliau. Jadi beliau mengatakan, adapun menyuruh membakarnya dan melarang mengucapkan salat kepada Nabi SAW, ya, bi'ilafdhin kana fahadha minal buhtan. Dalam lafaz apapun, ya, dalam bentuk lafaz apapun, ini adalah fahadha minal buhtan. Ini adalah satu kebohongan. Jadi beliau mengatakan, saya tidak pernah menyuruh membakar kitab Dalailul Khairat, kata beliau, ya, di mana orang-orang itu mengatakan ketika adanya orang mengambil sikap terhadap Dalailul Khairat, ya, ketika Syekh Muhammad Wahab menasihatkan jangan sampai ada kitab suci yang lebih agung dalam hati kalian melebihi dari Al-Quran. Karena kata beliau, ya, wa yadhunnu annal qira'ah fihi, dan menganggap bahwa membaca Dalailul Khairat itu lebih besar pahalanya dari membaca Al-Quran atau lebih agung daripada Al-Quran. Ini biasa. Kalau kita lihat zikir-zikir bid'iyah yang dikarang-karang oleh para tokoh-tokoh al-bid'ah itu, biasanya mereka overdosis dalam mengiklankannya, ya, dalam mempromosikannya. Over, ya, kitab-kitab yang berisi berbagai bentuk hal-hal yang mereka karang-karang, salawat-salawat yang mereka karang-karang, itu mereka over di dalam apa? Dalam mempromosikannya. Sangat berlebih-lebihan. Dikatakanlah, dibuat cerita umpamanya, si fulan pada suatu kali mobilnya mangkrak, mobilnya rusak, berhenti, dibuat cerita oleh mereka. Lalu dia baca selawat ini. Berkat selawat ini mobilnya bisa jalan. Nah, atau katanya si fulan umpamanya ketinggalan kereta. Lalu dia baca selawat ini,
kereta itu surut balik ke belakang. Macam-macam ceritanya. Antum kalau dengar cerita-cerita, ya orang-orang yang bercerita tentang hal ini, wah aneh-aneh itu. Ya disebutkanlah berkah-berkahnya oleh mereka. Itu promosi mereka tahap ini. Sampai orang-orang awam menganggap kitab itu lebih agung daripada Al-Quran. Ya, karena kata mereka kalau kita baca Al-Quran nggak ada kereta, kalau kita ketinggalan kereta bisa balik lagi. Gitu. Atau mobilnya yang macet rusak itu umpamanya bisa bagus dengan berkat bacaan. Nah, oh ini dalil khairat atau ini bebas itu. Jadi umpama ya mereka membuat cerita-cerita yang oper-oper terhadap doa-doa, zikir-zikir yang mereka karang-karang, ya, atau kitab-kitab yang mereka karang biasanya dalam ungkapan-ungkapan selawat-selawat yang berlebih-lebihan, itu mereka biasanya membuat cerita-cerita yang mengkarang-karang sendiri, bagaimana supaya murid-muridnya mau membaca dan mengagungkan kitab tersebut. Nah, taib. Maka kata beliau, adapun menyuruh membakarnya, wa amma ihraquhu wan nahyu an salati ala nabi, adapun larang selawat kepada nabi dengan lafaz apapun tidak pernah beliau ucapkan, fahadha minal buhtan. Inilah bentuk dari sebuah kedustaan yang besar kata beliau. Ini disebutkan oleh beliau dalam kitab beliau Majmu' Mu'allafat Syekh Muhammad Wahab jilid 5 halaman 37. Taib. Kemudian juga di antara hal yang ditulis oleh Syekh Muhammad Wahab, ya, jadi tuduhan-tuduhan itu sudah beliau bantah sebagian besar di masa hidup beliau. Ya, di masa hidup beliau sudah beliau bantah sebagian besar tuduhan-tuduhan itu. Tetapi ya orang-orang yang memang punya rasa hasad dan dengki, ya, ataupun orang-orang yang dibutakan hatinya oleh Allah SWT tidak pernah mau membaca kitab beliau yang menjelaskan masalah ini. Padahal ada, beliau jelaskan dan jawaban beliau terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Tapi sampai hari ini masih banyak orang yang menyebarkan kedustaan-kedustaan ini. Ya, bagaimana itu? Dusta, dusta, dan dusta terus. Ya, dengan berbuat kedustaan itu, mereka menjatuhkan kehormatan seorang yang berilmu. Kemudian dengan kedustaan itu menyebabkan orang-orang jatuh dalam prasangka buruk, menilai orang lain sesat, menilai orang lain berada dalam perbuatan yang keliru dan seterusnya. Padahal berdasarkan penilaian itu berdasarkan informasi-informasi yang tidak benar dan informasi yang menyesatkan. Maka beliau di sini di antara hal yang beliau tulis menyebutkan tentang tuduhan-tuduhan. Setelah itu beliau menyebutkan membantah tuduhan tersebut. Ya, ketika beliau masuk ke kota Mekah pada tahun 1218 Hijriyah. Ya, setelah beliau menyebutkan hadil muftarayat, muftarayat berbagai bentuk penipuan-tipuan ini, bohong-kebohongan ini, summa mu'aqiban 'alaiha bid-dahdi war-raddi. Kemudian beliau setelah itu melanjutkan dengan bantahan dan jawaban hina dakhala Makkah fi Muharram, ketika beliau masuk kota Makkah pada tahun 1218 Hijriah. Kata beliau apa? Wa amma ma yakdzibu 'alaina sitran lil haqq. Adapun orang-orang yang membuat kedustaan atas nama kami, kata beliau, untuk menutup kebenaran, wa talbisan 'alal khalq, untuk membuat keraguan, kebimbangan kepada manusia, bi anna nada min turfati nabina Muhammad SAW, bahwa kami dituduh melecehkan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan mengatakan, ya, bahwa kami mengatakan an-nabi rammatun fi qabrah. Nabi itu adalah onggokan tulang belulang yang berada di dalam kuburan, dalam sebuah lubang. Jadi dituduh Syekh Muhammad Wahab mengatakan bahwa Nabi itu adalah hanya seonggok tulang yang sudah menjadi debu di dalam kuburan. Itu diantara kebohongan, bahwa hal itu dituduhkan Syekh Muhammad mengatakan hal itu. Nah, kemudian wa sahadina anfa'lahu minhu, dan bahkan juga disebutkan tuduhan lain, kata beliau, saya mengatakan, kata beliau, dituduh mengatakan bahwa tongkat salah seorang kami lebih bermanfaat baginya daripada Nabi Muhammad SAW. Ini ada dalam kitab-kitab yang disebutkan ini,
Di antara kitab Zaini Dahlan ini banyak sekali itu membuat kedustaan-kedustaan ini. Yang dipakai oleh sebagian orang-orang yang masih menyebar fitnah-fitnah kedustaan ini di tengah masyarakat. Ya. Jadi tuduhan pertama apa? Syekh Muhammad Wahab dituduh mengatakan bahwa Nabi SAW sudah anggukkan tulang yang sudah menjadi debu dalam lubang kuburan. Perkataan lain yang dituduhkan kepada beliau adalah bahwa tongkat salah seorang kami lebih bermanfaat baginya daripada Nabi Muhammad SAW. Walaysa lahu syafa'ah, dan juga mengatakan kami bahwa Nabi SAW tidak punya syafaat. Ini tuduhan-tuduhan ini, maka selalu mereka menyebutkan tuh bahwa Wahabiyun, orang Wahabi itu anti syafaat, anti tawasul, anti salawat, dan seterusnya. Itu biasa mereka sebarkan kemana-mana. Wa naziarah tahu ghaira mandubatin. Juga menuduh bahwa Syekh Muhammad Wahab mengatakan ziarah kubur Nabi SAW tidak dianjurkan. Ghairu mandubah. Tidak dianjurkan. Nah ini juga mereka sebarkan tuh. Oh, Muhammad Wahab itu ajarnya adalah anti ziarah kubur. Nah. Wa annahu kana la ya'rifu ma'na la ilaha hatta unzila alaihi fa'lam annahu la ilaha illallah. Bahkan juga Syekh Muhammad Wahab dituduh bahwa Nabi Muhammad SAW tidak paham makna kalimat la ilaha illallah sampai Allah menurunkan kepada Nabi SAW ayat yang berbunyi fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi ini tuduhan-tuduhan bahwa Syekh Muhammad mengatakan hal itu. Bahwa Nabi Muhammad tidak paham tauhid sampai turun ayat ini. Nah, ma'a qaunil ayat madaniyah. Padahal sebenarnya kata beliau sudah jelas ayat ini adalah ayat Madinah. Maksudnya apa? Ayat turun di Madinah. Lah, Nabi SAW turun berada di Madinah. Ayat ini turun di Madinah berapa lama sebelum berhijrah Rasulullah SAW berdakwah di Mekah? 13. Jadi Nabi SAW kepada apa dinawah kalau bukan tidak paham tauhid? Nah, ini bentuk-bentuk kedustaan yang mereka sengaja karang-karang, mereka reka-reka, lalu dikatakan bahwa ini adalah pemikiran pandangan Muhammad bin Abdul Wahab, kata mereka. Ini ada dalam karang-karang mereka, dalam tulisan-tulisan mereka. Lalu sebagian mereka juga menyebarkan ke berbagai negara buku-buku ini. Diwariskan oleh mereka dan diajarkan kepada murid-murid mereka. Nah, ini di antara tuduhan. Ya. Kemudian juga wa annana nanha anis salati ala nabi. Ini beliau katakan ini di kota Mekah waktu itu. Dan juga kami dituduh bahwa kami melarang untuk mengucapkan salat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, fala wajha lidzalika fajami' hadhil al-khurafat wa asbahuha lamma stafhamna anha min dzikrin awalan kana jawabuna fi kulli mas'alati min dzalika subhanaka hadza buhtanun azim. Fala wajha lidzalik. Hal itu tidak ada benarnya sama sekali. Semua kedustaan, kebohongan ini dan seumpamanya, bila kami ditanya tentang itu, jika kami ditanya tentang hal-hal itu yang ditanyakan tentang masalah tadi, baik dari min dzikrin awalan man dzakara awalan, jika kami ditanya tentang orang yang bertanya yang pertama kepada kami, kana jawabuna, maka jawaban kami adalah dalam setiap masalah yang disebutkan itu, subhana, maha suci engkau ya Allah, hadza buhtanun azim, sungguh ini adalah sebuah kedustaan yang sangat besar. Maka beliau katakan, ya, semua itu tidak ada kebenarannya, kata beliau. Ya, semua kebohongan-kebohongan itu dan seumpamanya. Lamastafhamna anha, ya. Kalau seandainya kami ditanya, maka jawaban kami kepada orang yang pertama bertanya kepada kami adalah, jawaban kami adalah dalam setiap masalah itu adalah kami mengatakan subhanak hadza buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah. Ini adalah kedustaan yang sangat luar biasa. Faman rawa anna syai'an min dzalika. Barang siapa yang merawikan, yang menghikayatkan dari kami tentang hal itu, au nasabahu ilaina, atau menisbahkan hal itu kepada kami, faqad kadzdzaba alaina waftara. Sungguh dia telah berdusta atas nama kami dan membuat kebohongan.
Nah, ini kedustaan-kedustaan yang selalu disebarkan sampai hari ini oleh sebagian kelompok. Terutama adalah kelompok-kelompok fanatik dari kaum sufi. Ya. Lalu beliau mengatakan, "Faman syahada halana," orang yang menyaksikan kondisi kami, wa hadara majalisana, dan menghadiri majelis-majelis kami, wa tahaqqaqa ma'ana, dan dia ingin membuktikan hal itu bersama kami, alima qat'an, dia akan mengetahui secara pasti, anna jami'a dzalika, bahwa semua hal itu wada'ahu waftarahu alaina a'da'uddin, semua itu adalah kebohongan yang dibuat oleh musuh-musuh agama, wa ikhwanus syayatin, dan teman-teman setan, kata beliau. Semua itu dilakukan, dibuat, dikarang ya oleh orang-orang yang berdusta ya atas nama kami dari kalangan musuh-musuh agama dan teman-temannya setan. Tanfiran linnas, tujuannya apa? Agar manusia lari dari id'ani, dari mendengar, dari mau menjalankan bi ikhlasi tauhid lillahi, agar manusia lari dari mengikuti pelajaran, tuntunan, nasihat untuk mengikhlaskan tauhid kepada Allah semata dengan segala ibadahnya. Wa tarki anwa syirik, dan juga agar mereka menjauhkan manusia dari menjauhi syirik. Ya, tujuannya adalah agar orang lari dari nasihat-nasihat, dari tuntunan-tuntunan yang mengajak untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah SWT dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Baik. Lalu beliau menyebutkan bagaimana keyakinan beliau, walladzi na'taqiduhu, yang kami yakini adalah anna martabatan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa kedudukan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'la maratib, adalah barara tingkat yang paling tinggi dari semua makhluk. A'la maratibil makhluqina 'alal itlaq, adalah kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi atau tinggi dari semua kedudukan makhluk secara mutlak. Kedudukan Nabi Muhammad SAW lebih tinggi dari semua makhluk, dari kedua semua makhluk secara mutlak. Ini pernyataan beliau. Ya. Wa annu hayyun fi qabrihi, bahwa Nabi Muhammad SAW hidup dalam kuburnya, hayatan barzakhiyah, hidup dalam keadaan di alam barzakh. Ablagha min hayati syuhada al-mansus 'alaiha, lebih sempurna dari hidupnya orang-orang yang mati syahid yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, semana yang dibacakan oleh imam pada waktu salat maghrib rakaat pertama tadi apa? Hah? Apa ayatnya tadi? Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun walakin la tash'urun. Nah, para orang mati syahid hidup, tapi kehidupan mereka ada kehidupan alam barzah, bukan kehidupan seperti di dunia. Demikian pula para nabi. Para nabi sebenarnya dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa al-ardu la ta'kulu ajsadal anbiya, bahwa bumi tidak memakan atau tidak menghancurkan jasad para nabi. Jasad para nabi itu utuh, tidak dimakan oleh tanah. Nah, ini kata beliau, bahwa para nabi hidup di kuburan mereka, atau ya lebih sempurna dari kehidupan orang-orang yang mati syahid. Nah, idhuwa afdal minhum. Kenapa? Karena Rasulullah SAW jauh lebih afdal daripada orang-orang mati syahid. Bila raiba, tanpa ada sedikit pun keraguan. Wa annahu yasma'u salam al-muslimin alaihi, bahwa Rasulullah SAW mendengar ucapan salam kaum muslimin kepadanya. Wa tusanu ziyaratuhu, dan dianjurkan menziarainya. Ya. Ila annahu, nah tetapi apa catatannya? La yushaddu rihal illa li ziyaratil masjid was salati fihi. Tapi tujuan mengadakan perjalanan tidak ada illa annahu, kecuali annahu, bahwa tidak boleh mengadakan perjalanan kecuali untuk menziarahi masjidnya dan salat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berarti melarang melakukan ziarah Nabi Muhammad SAW,
jika dia sudah sampai di Madinah. Tapi tujuannya yang utama untuk ke Madinah itu adalah salat di Masjid Nabi SAW berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh berbekal untuk perjalanan ya kecuali untuk 3 masjid. Di antaranya apa? Al-Masjidil Haram, was Masjidil Hadza, wa Masjidil Aqsa. Yaitu ke Masjidil Haram, Masjid Nabi SAW dan Masjidil Aqsa. Itu 3 masjid yang dianjurkan untuk diziarahi dengan mengorbankan waktu, tenaga dan harta. Nah, tapi bukan berarti ketika sampai di Madinah boleh menziarahi kubur Nabi SAW. Tapi adakah tujuan kita dianjurkan bersusah payah mengumpulkan duit? Tujuannya untuk ziarah Nabi saja, itu yang tidak ada dalilnya. Maka beliau berdasarkan hadis Nabi SAW. Tapi ketika orang berada di Madinah, dianjurkan dia untuk berziarah ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mengatakan, wa idza qasada ma'dzalika ziyarah. Jika dia ketika mau menziarah masjid Nabi SAW, kemudian bersama dengan itu dia ingin berziarah ke masjid ke kuburan Nabi SAW, fala ba'sa, tidak ada masalah. Wa man anfaqa awqatahu bil istighal bis salati alaihi wasallam. Dan begitu pula orang yang mengisi banyak waktu-waktunya untuk menyibukkan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, al-warid anhu, yaitu selawat yang memang diriwayatkan dari Nabi SAW, bukan selawat-selawat yang isinya penuh dengan berlebih-lebihan, kata-kata yang tidak pantas yang diucapkan kecuali kepada Allah, yaitu selawat yang diriwayatkan ar-warid anhu, yang memang diriwayatkan dari beliau. Faqad faza bisa'ati dar. Itulah sungguh orang itu akan beruntung dengan kebahagiaan dunia akhirat. Wa kafahammahu, Allah akan cukupkan segala kebutuhannya. Allah akan jauhkan dari kesedihan dan gundah gelana. Sebagaimana kama jaa al hadis anhu, sebagaimana terdapat dalam hadis dari Nabi SAW. Jadi apa bila mengingkari salawat? Tidak. Ya. Tapi karena waktu masuk, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Ini pernyataan-pernyataan yang beliau tegaskan dalam beberapa kitab beliau ketika menjawab tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh orang-orang yang membenci dakwah beliau dengan penuh kedustaan dan kebohongan. Dan beliau tadi telah kita sampaikan bagaimana keyakinan beliau dalam memuliakan Nabi Muhammad SAW, dan pula masalah menziarahi kuburan beliau dan seterusnya. Berkata Imam Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud. Nah, Imam Abdul Aziz ini adalah yaitu bapak Raja Salman yang sekarang. Salman bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud menjelaskan tentang wajibnya mengagungkan Mustafa SAW, itu Nabi Muhammad SAW. Amma qauluka anna an-nasa min ashabina yang qimuna alaikum fi ta'dhimin Nabi al-Mukhtar. Adapun engkau mengatakan bahwa orang-orang dari sahabat-sahabat kami yaitu melarang kalian atau membenci kalian dalam mengagungkan Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi al-Mukhtar sallallahu alaihi wasallam, fanaqulu, ya, balillahu subhanahu wa ta'ala iftara ala nasi mahabbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawqirahu. Maka kami akan mengatakan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas manusia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawqirahu, dan mengagungkannya. Wa yakuna ahabba ilaihim min anfusihim, dan Nabi Muhammad, menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling mereka cintai, ya, melebihi dari mencintai diri mereka, min anfusihim wa uladim, dan anak-anak cucu mereka, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Lakin lam ya'murna bil ghulu fihi, tetapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyuruh kita untuk berlebih-lebihan dalam memuji beliau. Wal itra'i fihi, ya, ghulu, ekstrim, ya, dalam berlebih-lebihan apa? Mencintai. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi SAW yang melarang hal itu. Itu seperti mana terdapat dalam hadis ketika ada sebagian sahabat mengatakan, anta khairuna wa ibnu khairina. Ya, maka Rasulullah mengatakan, qulu ba'di qaulikum wa la yastaswiyannakum syaitan. Ungkapkan sebagian ungkapan kalian, jangan sampai setan mengelincirkan kalian dari kebenaran. Ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW dikatakan, ya, maka Rasul dipuja dan mengatakan, bal qulu inni Abdullah wa rasuluh. Katakanlah aku ini hanya hamba Allah dan Rasulnya. Ya. La taturuni kama tartin Nasara ibna Maryam. Jangan kalian mengkultuskan aku seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa anak Maryam. Ini larangan.
Jangan sampai ya melampaui batas di dalam mengekspresikan cinta dengan kata maupun sikap terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Di antara penjelasan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Ababatin dalam kitab beliau Ta'sisu At-Taqdis fi kasfi talbis Ibni Jarjis, yakni Ibni Jarjis inilah salah seorang juga yang membuat kebohongan, tuduhan-tuduhan bohong terhadap Syekh Muhammad Wahab, lalu dibantah oleh seorang ulama yang bernama Abdullah bin Abdurrahman Ababatin, yaitu judul kitabnya Ta'sisu At-Taqdis fi kasfi talbisi Ibni Jarjis, ya. Fi raddi ala Daud, ya, Daud bin Jarjis ini, di mana Daud ini mengatakan bahwa Syekh Muhammad Wahab yang takisu Rasulullah SAW, melecehkan atau merendahkan Rasulullah SAW. Faqala Abu Batin, ya, Abu Batin ini menjelaskan, wasalafuhu, Daud ini, fidzalika ubadul masih. Orang yang menuduh seperti ini seperti orang-orang yang menyembah Isa. Ketika Nabi SAW melarang untuk beribadah kepadanya. Qalu. Jadi orang-orang Nasrani pernah menuduh Nabi Muhammad SAW adalah melecehkan Isa alaihissalam. Kenapa orang Nasrani menuduh Nabi Muhammad SAW melecehkan Isa? Karena Rasulullah SAW melarang orang Nasrani mempertuhankan Isa. Lalu mereka mengatakan berarti Muhammad ini melecehkan Isa. Ketika Nabi SAW melarang mereka untuk mengkultuskan Isa, maka mereka menuduh Nabi Muhammad SAW yaitu sebagai orang yang melecehkan Isa. Wa nahnu innama nuhina 'anil ghulu fihi. Sesungguhnya kami dilarang untuk berbuat ekstrim berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Alladzi hadhara minhu biqaulihi. Yang Nabi sendiri yang mengatakan dalam ungkapannya, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian mengkultuskan aku seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan anak Maryam. Dan juga sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu yang berbunyi, ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalanillahu. Aku tidak suka kalian mengangkat kedudukanku melebihi dari kedudukan yang telah Allah berikan kepadaku. Ya. Dan juga ungkapan Nabi Muhammad SAW, la taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Jangan kalian katakan telah berkehendak Allah dan berkehendak Muhammad. Ya, jangan kalian samakan antara kehendak Allah dan kehendak Nabi Muhammad di sini. Wa qaulul ladzi qala, dan juga Nabi Muhammad SAW berkata kepada orang yang berkata, Masya Allah wa syi'ta. Ketika ada seseorang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, telah berkehendak Allah dan engkau. Apa jawaban Nabi SAW? Aja'altani niddan lillah, aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau menjadikan aku sekutu bagi Allah? Ini bukti-bukti bagaimana ya menjelaskan kedudukan cinta kepada Nabi Muhammad SAW tidak boleh melebihi batas-batas yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Berlebih-lebihan adalah sikap yang dicegah, yang dilarang, yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya orang mengatakan Sya Allah wa syi'ta, Rasulullah langsung menegaskan, apakah engkau menjadikan aku sekutu bagi Allah? Taib. Kemudian ada ulama Irak namanya Muhammad Syukri Alusi yang juga menjawab tentang tuduhan bohong ini. Fayaqul, beliau mengatakan, wa ajabu min hada taqawulun hadal Iraqi minal mubtadi'a wal ghulat. Ya. Kata beliau yang sangat mengherankan adalah kedustaan seorang orang Irak ini. Ini orang Irak ini adalah yang tadi yang dibantah itu Ibnu Jarjis ini, dari kelompok orang-orang al-bid'ah dan orang-orang yang gulu, yaitu terhadap orang menegakkan kebenaran yang menyususkan sifat uluhiyah itu atas Allah yang menciptakan semua makhluk. Menuduh bahwa mereka orang-orang yang melecehkan Rasul SAW dan Nabi yang mulia, dan menisbahkan kepada mereka malaiku bi'atabihi, hal-hal yang tidak pantas. Ya, subhana ilahul haq ma ahlamuhu wa ma ajal sultani wa azamuhu. Jadi kata beliau, Maha Suci Allah, Tuhan yang semua makhluk. Ya, betapa lembutnya Allah dan bahwa agungnya kekuasaan Allah dan kebesarannya. Ini diantara jawaban-jawaban para ulama yang membantah tuduhan-tuduhan
kebohongan tersebut terhadap Syekh Muhammad bin Wahab. Ada salah ulama Najd membantah dalam tulisannya terhadap sebuah Sahibul Jaridah Qiblah. Jadi ada namanya koran, itu koran Qiblah, Jarir Qiblah. Ketika penulis ini, ya, pemilik koran ini menuduh bahwa Syekh Muhammad Wahab dan pengikut-pengikutnya mengatakan bahwa tongkat lebih bermanfaat daripada Nabi. Menuduh demikian terhadap Syekh Muhammad. Fasta'zama syana'ata hadzal iftira' wa qubhahu. Lalu ulama Najd ini melihat betapa kejinya kebohongan ini dan kejamnya kebohongan tersebut. Kemudian summa aqabu bitakdzib li hadil firyah. Kemudian dia bantah, ya, mendustakan, betapa dusta, membuktikan kedustaan tuduhan ini. Summa bayan maqami Nabi Muhammad SAW wa malu min huquq. Kemudian beliau menjelaskan tentang kemuliaan kedudukan Nabi Muhammad SAW dan hak-hak Nabi Muhammad SAW dan kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Fakana mimma yaqulu, ya. Maka di antara yang dikatakan oleh ulama Najd ini ketika membaca dalam satu koran menuduh bahwa Syekh Muhammad Wahab mengatakan tongkat lebih bermanfaat daripada Nabi Muhammad SAW, apa kata beliau? Allahu akbar ala haula'il malahida alladziina yunaffiruna an-nas 'anil dukhuli fi dinillah. Maha besar Allah, ya. Allah Maha Kuasa, Maha besar terhadap mereka-mereka orang-orang yang berupaya membuat manusia takut dari masuk ke dalam agama Allah. Wa yasudduna an sabilillah. Mereka berupaya menghalangi orang dari jalan Allah. Man amana bihi, dari beriman kepadanya. Wa yabghuna iwaja. Mereka menginginkan agar jalan Allah itu bengkok. Wa yas'auna fil ardi fasada. Mereka berjalan di muka bumi dan membuat kerusakan. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang berbuat kerusakan. Walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum ma yaftarun. Kalau bukan karena Tuhanmu, mereka tidak akan berbuat demikian. Biarkan mereka dan apa yang mereka kedustakan. Walitasqali afatul ladzina la yu'minun. Yang dapat menerima ungkapan itu hanyalah orang-orang, hati-hati orang tidak beriman dengan alladzina la yu'minu bil akhirah, orang tidak beriman dengan akhirat. Liyardahu wa liyaktarifu, agar mereka redha kepadanya dan tarifu ma hum muqtarifun. Dan mereka membuat kedustaan, ya, terhadap apa yang mereka dustakan. Pamanna sabahada ilaina, orang yang menisbahkan ungkapan tersebut kepada kami, waftarahu alaina, dan membuat kedustaan atas kami, fa'alaihi na'latullah, semoga Allah melaknatnya, wal malaikah wan nasi ajma'in, la yaqballahu minhu sarfan wala adlan. Allah, semoga Allah tidak menerima darinya amalan wajib dan amalan sunnahnya. Wa fadahahu ala ru'usil ashhad, semoga Allah membongkar kebusukannya di hadapan para manusia. Yauma la yanfa'u malun, yauma la yanfa'u zalimuna ma'dziratuhum, ketika di hari yang tidak lagi bermanfaat alasan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Walahumul la'na walahum su'ud dar, bagi mereka itu adalah laknat dan bagi mereka akibat yang buruk. Ini ucapan salah seorang ulama Najd ketika membantah ungkapan salah seorang penulis di dalam koran Qiblah. Lalu beliau mengatakan, wa ya subhanallah, kaifa yatasawwar wuqu' hadza aqilun au jahilun au majnun. Lalu mengatakan, bagaimana bisa terbetik dalam pikiran seseorang ini, ya, dari orang berakal atau orang gila, atau jadi ini tidak mungkin muncul dari orang berakal kecuali orang gila atau orang bodoh. Wa la yakunu hadza min yu'min billahi wa yawmil akhir. Tidak mungkin ungkapan itu akan lahir dari orang beriman dengan Allah dan hari akhir. Wa ya'lamu annahu mawqufun baina yadillahi wa mas'ulun an dzalika. Dan dia menyadari bahwa dia akan berdiri di hadapan Allah dan akan ditanya tentang hal itu. Bal la yaqulu illa man huwa adallu min himari ahli. Tidaklah mengatakan ungkapan tersebut kecuali orang yang lebih sesat daripada himar, ya. Na'udzubillah min rayniz dzunubi wa intikasil qulubi ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim, ya. Kita berlindung dengan Allah dari tutupan dosa, ya, dan berbaliknya hati. Tidaklah pantas bagi kami mengucapkan hal ini. Maha suci Engkau ya Allah. Ini merupakan kedustaan yang sangat besar, kata beliau. Bal nashhadu wal malaikat nashhadu Allah wal malaikatu wa jami'al khaliq anna nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa aminuhu ala wahyihi. Bahkan kami bersaksi kepada Allah
dan malaikat-malaikat dan semua makhluknya, bahwa kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya, wa aminuhu, dan kepercayaannya atas wahyu, wa khiratuhu, dan pilihannya dari hamba-hambanya, khiratuhu min khalqi, arsalahu lahu rahmatan lil alamin, yang Allah telah mengutusnya sebagai rahmat bagi seluruh alam, wa qudwatan lil alamin, dan juga tauladan bagi seluruh manusia. Taib, ini secara ringkas jawaban-jawaban terhadap tuduhan tersebut sudah kita buktikan dari data-data yang terdapat di dalam kitab-kitab Syekh Muhammad Wahab itu sendiri, ataupun dari penguasa yang hidup, yaitu Raja Abdul Aziz ya bin Muhammad bin Saud ya, yang tadi juga mengatakan, demikian para ulama-ulama yang mengenal kitab-kitab beliau, mempelajari kitab beliau, membantah tuduhan-tuduhan yang tidak benar tersebut, yaitu tuduhan mengatakan bahwa tongkat lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Dan masih banyak sebetulnya jawaban-jawaban para ulama dari berbagai penjuru dunia yang mengerti tentang dakwah Syekh Muhammad Wahab dalam tulisan-tulisannya. Demikian dulu, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.